Selamat malam. Nggak usah selamat malam dulu. Klarifikasi dulu sama orang-orang. Gara-gara duit 500. Gara-gara duit 500 juta itu orang-orang berpikir bahwa gue gimikan sama lu, bahwa itu uang gimmick, bahwa itu uang sponsor, bahwa gue cuma bikin konten doang, keluarin 500 juta pada uangnya lu balikin ke gue. Kalau yang klarifikasi ke orang-orang bahwa uang tersebut memang benar-benar ada di lu, nggak ada di gua, memang beneran gue kasih dan sampai sekarang masih gue gembok. Gue butuh klarifikasi. Kalau yang ngasih uangnya uya-uya, disangkanya gimmick. Ini kan lu Dedi Cahyadi. Masa iya gimmick, ya kan? Nggak mungkin dong. Udah berapa kilo lu? Sampai hari ini gue udah turun 9 kilo, Master. 9 kilo? Iya. Bagian mana? Bagian perut, Master. Lu ngapain? Wih, kempesan. Wih. Nih air minum gue segini. Ya, pinter. Ini gue juga mau klarifikasi ya. Gue sebenarnya gue tuh udah mulai diet itu dari pas gula darah gue 300. Ya, ingat kan lo gue cerita? Nah, gula darah gue 300. Gue udah stop tuh makan nasi, stop minum-minum, dan gue sempet sih beberapa kali minum obat gula. Nah, terus udah gitu akhirnya gue ngeliat postingannya Melly Goeslaw. Kata gue, Melly Goeslaw gila kurus banget, Melly Goeslaw sama Titi DJ. Ini yang gue gak suka nih. Karena gue nonton video lu yang terakhir di YouTube. Iya. Emang itu bener? Di video itu gini, gue tanya sama lu ya, yang ngasih duit tuh siapa? Iya. Gue. Lu? Kenapa lu promonya dokter? Dokter ngasih lu duit kan? Enggak, gua ke dokter jauh sebelum elu ngasih gua duit. Lu promoin dokter. Ya lu apa yang lu dipromoin? Emang lu tukang aku puntur? Lu apa? Kan lu jadi pengen kurus kan? Astagfirullahaladzim. Tapi lu tahu nggak sih, Master? Dalam doa gua tuh ada nama lu gua sebut, Master. Setelah ya ngasih Allah. duit. Iya, setelah ngasih duit. Ya iyalah, sekarang gua makan matre. Hei, gua nih matre. Sekarang gua tanya sama lu, dengerin. Lu nge-zoom malam-malam gini kalau nggak ada OTD, kalau nggak ada duitnya, lu kerja nggak? Enggak, gua nggak apa-apa, nelpon lu mah nggak apa-apa. Oh, kalau gua mah ini OTD sosial. Tuh. Nih. Tapi guys, dia nggak bisa buka kopernya. Iya. Jadi awalnya nih aku ceritain ya. Jadi awalnya tuh Master baik banget. Dia bilang sama gua, nih gua mau kasih lo 500 juta lo bawa. Tapi gue karena gue orang yang mau sportif, gue bilang, Master, please gembok the koper. Iya. Bener nggak? Iya kan? Karena maksud gue, ini gimana nih kebalik nih? Aduh, jeruknya ketiban. Angkat jeruknya. Gun. Nanti orang-orang berpikir, dengerin gue. Nanti orang-orang berpikir kita tuh bohong, karena bisa aja berpikir bahwa itu nggak ada isinya, Gun. Nggak, gini aja. Gua kasih buka aja. Gua ini nomornya ya. WhatsApp. Ya, Lo WhatsApp ya. gua. Ya, sekarang ya. Jangan disebutin di sini. Ya nggak, gua sebutin. Gua WhatsApp ini aja. Gua kirim ntar kalau gua tahu gua save, nanti gua bisa buka ambil. Udah tuh. Jadi ada buktinya kalau beneran. Kalau nggak kan orang-orang mikir, ini gimmick-gimmickan doang nih, kasih tas kosong. Lo tau nggak? Ini kan gemboknya ada 2. Ya. Ternyata gua tuh muter cuman yang sebelah kanan doang. Yang sebelah kirinya masih kode yang lo kirim. Oh iya. Kalau nggak muter. Berarti nomor yang Gua cuman muter 1. Oh my god, guys, ini Guys, nggak kelihatan dong, nggak kelihatan. ya gue gimana cara ininya? Ya lu berdiri angkat kopernya. Ya dia ini uang yang ini yang ini udah ada yang ini udah ya, dari berdiri, angkat kopernya dong. Kan ada kamera satu lagi. Ya kan gua nggak lihat. Allahu Akbar. Angkat dong di. Jangan ditutup. Aduh, uangnya jatuh lagi. Astagfirullahaladzim. Angkat. Angkat. Nih. Wih. Padahal kan ada Mas Fajar di sini yang kamerain gue. Ini yang ini dirapiin, diikat. Oke. Master, dengerin ya. Gue hari Minggu gue melakukan perenungan. Hari Senin gue melakukan perenungan. Sampai tadi malam gue melakukan perenungan. Jadi Master, gue tadi udah telepon sama tim gue. Ini dengerin ya, gue ngomong cuma di sini doang ya.
Jadi gue nggak akan buat postingan dan segala macam. Jadi Master, gue udah putuskan kalau gue sampai benar-benar bisa turun 20 kilo bahkan lebih, kan lo bakal nambahin, jadi kan ada 600 juta. 50. Ih, ngomongnya beda-beda. Lu bilang kalau lebih dari 20 lu tambahin 100 juta. Itu kan kalau misalnya lu nggak berhasil nambahin gue 50, lu nggak mau kemarin. Nggak ada, lu ngomong kalau gue nggak ada. Kalau gue nggak sukses, gue balikin duitnya. Lu yang kurus, gue yang dapet duit gimana sih? Ya kan lu ngomong, mulut lu yang ngomong. Ya tapi kan lu itu taruhan. Kalau mulut lu nggak bisa dipercaya, mendingan lu kirim surat. Ngerti nggak? Lu kirim surat. Fine, kita besok ke notaris. Ngapain bikin PT? Nih gue kasih tahu ya Master, gue mau ngomong nih depan semuanya ya. Gue mau ngomong nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gue tuh sebenarnya dari lama tuh gue udah punya nazar, Master. Ini gue utarakan waktu itu pas gue lagi COVID tahun lalu. Jadi gue udah putuskan kalau gue sampai bisa turun 20 kilo dan uang itu jadi milik gue, Master. Gue akan pakai uang ini untuk bangun masjid. Jadi gue nggak mau pakai sepeser pun uang dari sini. Gue mau bikin masjid. Jadi kan dari lo kan uang ada 600 juta. Nah, gue rencananya nggak mau bikin masjid sumbang-sumbangan dari orang. Jadi gue mau bikin masjid dari pure uang yang dari lo sama pelan-pelan sisa uang yang gue punya, Master. Jadi artinya buat para penonton, ya, saya bikin masjid. Iya, jadi masjid itu nanti kita cari nama masjidnya dari perpaduan nama kita berdua. Oh, pengen nangis ya Master ya. Kalau bisa kepikiran gitu kan gimana kita? Nggak tahu, maksud gue gini. Gue tuh ngerasa gini kan, maksudnya kita nggak ada hubungan saudara pertama. Kita juga nggak tinggal satu rumah, kasarnya nggak ada urusannya hidup lo sama hidup gue. Tapi gue sih maksud gue gini ya Master, gue bukan tipe orang yang matre juga, gue bukan tipe apa segala macam gitu. Tapi kayak ada orang yang begitu mudah ngasih gue uang 500 juta, sedangkan uang tersebut tuh bisa nggak ngelewat motor lagi ngomong lagi sini. Kesel gue baru mau netes langsung ada motor lewat, kan Christine Hakim jadi buyar. Kesel. Gue punya cita-cita kalau masjid gue itu nanti didesain sama Ridwan Kamil. Jadi intinya dari tantangan-tantangan ini menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah kesehatan dari Ivan, yang kedua adalah kebaikan untuk semua masyarakat. Jadi maksud gue karena ini memang bukan uang dari hasil keringat gue gitu. Jadi gue rasa memang uang ini harus gue kembalikan kepada umat, Master. Betul banget. Nih baru diomongin ya kan? Nih di sini nih, nggak diomongin. Ini gue omongin nih, dan gue nggak akan buat Instastory, gue nggak akan buat apa-apa ya, Master, bener nggak? Ya, kita nggak bakal bikin YouTube. Kita boleh ngomong kalau misalnya ini udah keluar nanti. Ya biarin aja. Tapi yang jelas ya udah gitu, maksudnya uang ini amanah, tetap ada di gue, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu tidak berhasil kurus, berarti kan uangnya balik ke gua. Ya nggak apa-apa, berarti ya gua harus usaha lagi untuk ngedapetin uang segitu buat bikin masjid. Jadi berhasil nggak berhasil, lu tetap akan bangun masjid ya? Iya, ya insya Allah. Ya karena kan itu udah gua niat gua dari pas kemarin gua COVID tahun lalu, Master. Oke. Tapi gue yakin sih orang sekarang aja gue udah turun 8 kilo. Iya. Ya gue pas ketemu lo hari Sabtu aja gue udah turun 2 kilo. Nah, jadi intinya nih buat penonton OTD, pertama tuh kita nggak ada settingan-settingan. Ini beneran ya, Igun ceritain beneran. Sumpah gue nelpon dia malam-malam, itu semuanya kejadian. Dan endingnya apa? Endingnya Igun tuh punya nasar kalau mau bikin bangun masjid. Nah, berhasil apa tidak berhasil, masjidnya akan tetap terbangun. Dan mudah-mudahan berhasil, jadi Igunnya sehat. Tapi feeling gue akan berhasil insya Allah. Kalau udah berhasil lo akan tambahin lagi nggak, Gun? Ya iya dong. Jadi nggak berhenti di 20 dong? Ya gue akan terus lanjut. Mantap. Targetnya apa, Gun? Targetnya gue bisa hari-hari gue pakai baju LV, pakai baju Dior, branded keren yang tiap hari. Ya karena ukurannya akan jadi muat dong, Master.
Dan gua kasih tahu cuma satu nih sebelum iklan ya. Pokoknya gua kalau udah kurus gua nggak bakal pakai baju kutungan kemana-mana kayak lo. Bye. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di OTD, obrolan of the day. Pelanggar PPKM di Surabaya diajak tur ke makam. Iya. Aduh. Benar. Tapi gua nggak setuju. Oke, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Master, kenapa terus belakang lu buram gitu, kenapa sih? Bokeh. Lu lagi bokeh? Emang? Lu lagi bokeh? Mau gua transfer duit? Oke, gua ganti. Oke, gua ganti. Nih, maaf backdrop gua dong, Kejora Coffee. Jadi bajunya apaan sih, Master? Kalau baju lo warna-warni begitu, Master, ya. Ini kan PPKM akhirnya kan Pak Presiden ngumumin diperpanjang hingga hari Minggu tanggal 25 Juli. Oke, PPKM memang diperpanjang. Terus udah gitu kita nggak pakai PPKM darurat lagi nih. Jadi PPKM itu nanti ada level-levelnya ya. Kayak jualan abon ada level-levelnya. Levelnya tuh tergantung wilayah gitu, Master? Enggak. Dia levelnya tuh tergantung misalnya kalau misalnya dia udah menurun, nanti ada tempat-tempat yang dibuka. Kalau dia nurun lagi, misalnya bisa misalnya berapa puluh % keramaiannya gitu. Jadi semakin lama semakin levelnya semakin turun. Kalau sekarang kita masuknya ke level 4. Tahu nggak sih Master ada yang bilang akhir PPKM itu kapan? Kapan? Setelah Igun turun 20 kilo, 3 bulan lagi dong. Bagus dong. Lambret ya, Say. Bagus dong. Salon nggak buka-buka loh, Say. Artinya orang-orang peduli sama lu dong. Nggak usah peduli sama gua dah, kayaknya gua nggak apa-apa deh. Bukan cuma meme doang, jadi video pun banyak yang buat gitu untuk ngilangin stres dan menaikkan imun, bikin video-video viral. Nah, ini video pertama nih, ini adalah tentang masyarakat yang nekat ngelewat penyekatan. Kita lihat ya. Sebentar. Kok kayaknya ada yang salah ya sama video PPKM tadi? Coba diulang. Oh alah, ternyata area penyekatan di Karawang ini diterobos sama beberapa pengendara motor toh. Tapi ini nerobos bukan sih namanya? Jadi bingung. By the way, gak cuma di Karawang loh ternyata. Kemarin juga sempat viral beberapa pengendara yang menghindari area penyekatan lewat jalur pom bensin. Aduh, serba salah ya warga plus 62 ini. Dikerasin pada ngomel, giliran dilonggarin dikit pada nyari celah. Bener nih kata salah satu netizen ini. Kalau gini, PPKM maksudnya jadi pandai-pandai kalian muter. Ada-ada aja ya pemirsa. Emang orang Indo mah akalnya banyak ya, Master ya? Ya tapi kalau yang ada sekat, terus tiba-tiba ada kursinya di samping, itu mah yang salah bukan yang terobos, yang salah yang naruh kursi. Kenapa ada kursinya tidak ada penjaganya? Apa fungsi kursi itu? Kan bukan warteg. Kenapa jalanan ya, Anda taruh kursi warteg? Juga kan penjaganya A+-an, Master. Tapi ada kursi warteg. Orang berpikir, wah tidak ada yang jaga. Jadi yang salah mereka. Nih, kalau di Brownies ada cerita lucu nih. Kan ada tukang rambutnya Ayu Ting Ting mau ngelewatin Jalan Fatmawati. Nah, Jalan Fatmawati kan ditutup, ya kan? Terus udah gitu dia lewat jebret. Mau nggak bisa di sini tutup. Saya tukang rambutnya Ayu Ting Ting mau ke Trans TV. Nggak ada urusan, belok gitu. Dia bilang, saya tukang rambutnya Ayu Ting Ting nih mau buru-buru mau ke Brownies. Oh nggak ada. Lu muter. Ini ada berita penggerebekan. Kita lihat dulu. Kirain lagi syuting film laga. Ternyata ini adalah aksi penggerebekan arena judi sabung ayam di Jember, Jawa Timur. Loh, kok malah kabur sih Bang? Udah membuat kerumunan di masa PPKM darurat juga. Kalau kayak gini kan kasihan ayamnya. Kasihan siapa ya kalau gini? Haduh Bang. Daripada uangnya dipakai judi, mendingan ditabung atau dibuat usaha kecil-kecilan deh Bang. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Oke, ini ada berita lagi. Ini pelanggaran PPKM di Surabaya. Ya, pelanggar PPKM di Surabaya diajak tur ke makam. Ya.
Aduh. Benar. Tapi gua nggak setuju. Ini tidak mengubah cara mereka berpikir gitu loh. Ngapain ngajak tur ke mungkin biar kita ingat mati, Master. Iya, tapi ngapain diajak tur ke makam? Jadi wisata misteri dong nanti dong. Benar, Sarah Wijayanto. Yuk, udah kita lihat videonya yuk. Hibah dari kami, maka kami berikut Satgas COVID-19 akan memberikan sanksi tegas. Nah, ini cara pemerintah Surabaya menindak para pelanggar PPKM darurat dengan sanksi yang tidak biasa, yaitu mengajak tur alias jalan-jalan ke makam jenazah COVID-19 di TPU Keputih. Hayo, siapa di sini yang masih suka males pakai masker? Atau malah jangan-jangan masih ada yang nggak percaya sama COVID-19? Buat yang masih males pakai masker atau nggak percaya sama COVID-19, mungkin kalian harus ikut tur makam jenazah COVID-19 ini deh, biar bisa mulai mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Ya tadi. Ya gini, saya tidak setuju. Yang pasti saya tidak setuju. Nih mungkin yang punya ide itu, aduh, ini kan mereka nih melanggar PPKM, ya, mereka melanggar nih. Terus diajak tur ke makam, ya kan, lihat orang di apalah gitu, kan stres dong, stres, imun turun. Tadinya agak kena COVID, jadi kena COVID. Nah, ini nih, Bintang Emon kita udah tahu ya. Bintang Emon ini menyindir Menko ya, bener kan? Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD menyindir tentang dia nonton sinetron gitu. Kita lihat videonya. Yang dibilang Bintang Emon ada benernya sih ya. Tapi ternyata kritikan dari Bintang Emon malah menuai kontroversi. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau kamu tim pro atau kontra nih sama Bintang Emon? Sudah, nggak usah dibahas lagi ya. Mending kita nonton OOTD aja yuk. Emang nggak boleh? Nah itu, Bintang Emon dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda mau menyindir menteri atau presiden atau siapapun, dengarkan saya baik-baik. Jangan berani-berani Anda menyindir orang-orang seperti itu tanpa memberikan solusi. Berikanlah solusi. Stop nonton sinetron, nonton OOTD. Begitu dong. Setuju kan? Nah, ini gue demen. Jadi tayangan kita nggak cuman trending doang, ya kan? Tapi yang nonton juga banyak. Kadang kalau udah syuting begini, was-was Satpol PP lewat, nggak ada yang nonton, gedek ujung-ujungnya. Jadi saling membantu, ya, Bintang. Gue udah tadi duduk was-was, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Van, gue kasih tau lu ya, lu ketangkap Satpol PP. Lu ketangkap Satpol PP, dibawa ke makam lu, dibawa ke kuburan lu. Baik. Ya udah kalau dibawa ke kuburan, mendingan dibawa ke kuburan bapak gue bisa yasinan. Bener. Ngapa lu? Oke, ini apa nih? Ini ada berita lagi, ini Wasekjen DPP Partai Politik minta rumah sakit khusus pejabat. Oke. Kita lihat ya beritanya ya. Segitunya, saya minta perhatian kepada pemerintah. Bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Walah toh bu, rakyatnya aja harus ngantri. Bahkan ada yang nggak mendapat ruangan untuk dirawat. Ini ibu malah minta rumah sakit khusus pejabat. Gimana nih netizen? Setuju atau enggak? Wakil rakyat seharusnya merakyat. Tapi gue mah nggak setuju dah ada rumah sakit khusus buat pejabat. Saya juga udah tidak hidup biasa aja deh udah. Yeah. Semua kita masyarakat sama, cuman kalau mau yang membedakan adalah kelasnya aja. Sanggup bayarnya di mana? Ya, betul. Udah. Lagi pula sekarang pemerintah juga lagi ada kartu apa tuh namanya? Kartu apa, Mas? Yang kita bayar tiap bulan. BPJS juga dilayani dengan baik kok. Manajer gua pakai BPJS 2 bulan di rumah sakit nggak bayar apa-apa, alhamdulillah. Best. Master, episode kali ini kita kehadiran 2 bintang tamu loh. Oke, tapi setelah suami ini istri yang lagi hot-hotnya. Betul. Iya, ya kira-kira siapa?
Nonton aja OTD, obrolan of the day. Dan waktu itu aku pertama kali kena itu CT-ku paling rendah dari semua. CT-ku 14. Oke, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Sesuai Ya. dengan janji saya tadi, sekarang ini Siapa kita nih? sudah tersambung dengan kedua bintang tamu Siapa? sepasang suami istri yang unyu-unyu setiap Siapa? hari. Atta Aurel. Halo. Aurel. Aduh, Atta sama Aurel lagi. Gua nggak suka, Gun. Oh, kenapa Om? Kalau yang lu Iya. nggak suka, yang kemarin lu bete kan, itu Oh, iya, cuma satu betul. doang yang lu nggak suka. Oh iya, bukan Atta Aurel ya itu ya? Bukan. Atta sama Aurel lagi di mana sih? Lagi di kamarnya Arsi, lagi lebaran ke rumah Bunda Pipi. Oh, so Tapi sweet. sebelum tanya-tanya, Atta Aurel sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gua dengar-dengar nih katanya tim lu, manajer lu, terus banyak lagi, itu lagi kena COVID, lagi isoman. Iya. Sebagian ya. Iya, sebagian lagi pada Oke. isoman gitu. Oke, tapi keluarga aman ya? Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah. Soalnya kita Oke. juga Om maksudnya di rumah tuh kita juga ketat sih sama protokol. Maksudnya kalau yang mau ke rumah tuh harus swab dulu. Terus kita 2 minggu sekali PCR. Seminggu kalau Oke. misalnya nggak enak badan langsung. Kadang 3 hari sekali kita PCR. Iya. Dan Atta juga udah 2 kali kena ya, Ta? Aku udah 2 kali, udah S2 aku. Bedanya gimana sih, Ta? S1 sama S2? Kalau S1 pas S1 itu penciuman sama rasa tuh hilang. Ya. Terus kayak di kasur menggigil. Bener-bener Iya. 2-3 hari tuh kayak Iya. apa ya? Udah pokoknya nggak enak banget ya rasanya. Kayak enak. Nah yang kedua Jadi- bener-bener kayak orang Bentar, Tak. Jadi yang pertama itu nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. yang pertama nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Mungkin emang bukan jodoh, Tak, kalau nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Enggak, karena gini, Master. Yang pertama ini juga kan Atta sama Aurel waktu itu belum merit. Kan belum bisa nyium, belum bisa merasa. Oh iya, belum bisa nyium, belum bisa rasa pada saat itu. Oh. Kalau yang kedua, Tak? Kalau yang kedua itu kayak normal sih. Oh, malah aku ngerasanya kayak nggak apa-apa gitu. Jadi lebih parah yang pertama ya? Iya, itu juga tadinya aku kan mau pergi ke Solo ya, mau acara sama Pak Mas Gibran, mau ke acara ke sana, jadi malamnya aku swab, tahu positif. Wah, padahal aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa COVID, nggak ngerasa apa. Ya udah, langsung aja nggak jadi acara, langsung kita isoman untuk. Oke. Kalau yang Atta pas kena yang kedua kali itu isomannya berapa hari langsung negatif lagi, Ta? Aku itu cuma 4 hari, 3-4 hari udah negatif. Bentar, Oh, Tak. lebih Lu si- pada lebih saat singkat lu ya. kena COVID, lu isoman, itu berarti nggak bareng sama Aurel lo? Enggak. Aku tidurnya jadi pindah kamar. Aku Jadi dia tidur di atas, aku di studio. bawah. Oke, tapi Aurel belum pernah kena ya? Udah. Oh udah, tapi sekali. Aku kena 1 kali waktu itu 2 minggu. Sebelum Itu merit setelah kan, nikah? Aurel? Sebelum merit, jadi sebelum merit Keluarga ya. sekeluarga pas banget. Oh iya, gue ingat. Itu malah buat Bunda keluarga. Ashanti sempat parah ya waktu itu ya, Aurel ya. Nah, Bunda tuh ada autoimun kan. Udah Ya, masuk ya. rumah sakit. Ya gue Iya, inget iya, tuh ada iya, videonya, iya, itu ada iya, kontennya iya. kan dia pada saat sekeluarga lagi sakit ya. Ya. Nah, Aurel pada saat yang pertama sakit rasanya apa, Rel? Jadi yang pertama kali aku rasain tuh badan aku ngilu. Ngilunya tapi tuh kayak digebukin gitu sakit. Nah, terus habis itu mulai hidung tuh gatel, tenggorokan gak enak gitu. Nah, terus aku mulai nih kayaknya gak enak. Ya udah akhirnya Oke. besoknya langsung PCR. Pas Oke. PCR pertama antigen dulu. Pas antigen tuh garisnya langsung 2. Terus langsung Oke. PCR lihat. Dan waktu itu aku pertama kali kena itu CT-ku paling rendah dari semua. CT-ku 14. What? Iya, jadi Wow, rendah rendah banget. banget. Semuanya yang lain masih udah angka 20-an, aku 14. Jadi yang pertama kali kena tuh aku gitu. Tapi yang aku lihat sih ya, kalau orang udah kena, walaupun aku tim-timku misalnya kemarin ada asistenku positif, tapi dia udah lama, misalnya udah megang barang aku segala macam, tapi akunya nggak kena, jadi lebih kuat. Ya. Antibodinya lebih terbangun ya. Ya karena banyak cerita juga, misalnya suami istri atau anak atau siapa yang kena, sebagian nggak kena walaupun tinggal serumah kan. Masalahnya kan Ya. betul, nggak semua orang juga bisa isoman pisah ruangan ya, kan masyarakat kita nggak semuanya punya privilege itu. Ada yang kenanya nggak semuanya kena juga gitu. Ya.
Oke. Tapi tak, ini pada saat kena ya, ya udah pastilah begitu kena kerjaan jadi terganggu semua. Nah sekarang kalau gue ngomongin PPKM, ini lu kan banyak bisnis. Selain lu bikin konten, ada bisnis. Kalau konten mah jalan lah ya. Bisnis berantakan nggak tak? Kalau aku cukup berantakan sih, Om, karena memang apa ya? Kalau konten iya benar kata Om Ded, kita bisa jalan. Walaupun kita nggak bisa konten kayak dulu, kayak gerobak-gerobak rumah, nggak bisa. Kayak Terbatas ya? Nggak bisa keluar, nggak bisa. Memang vlog di rumah ataupun podcast yang orang kita udah swab gitu kan, jadi nggak rame, cuma 1 atau 2 orang gitu. Nah kalau misalnya pekerjaan sih lumayan kacau ya, apalagi kalau kita jualan di bidang clothing, di bidang aksesoris tuh kacau, di bidang makanan juga kacau, di bidang Sorry tak, gue bisa ngerti kalau lu bilang di bidang makanan, aksesoris kacau. Kalau di bidang makanan juga kena? Makanya kayak enggak deh. Nggak kena juga. Tapi Kalau yang punya kafe, yang punya jual makanannya fisik pasti kena. Iya, karena karena gini Master, orang tuh lebih seneng duduk, lebih seneng nongkrong kan. Jadi kalau kita punya kafe atau restorannya di dalam mall, pasti langsung tutup. Oh, itu udah soalnya kita ada di salah satu mall atau punya rumah makan tutup itu. Karena udah kelamaan waktu itu udah lockdown, terus sekarang gini lagi gitu lagi, kayaknya aku kayak udah ngebayar gaji orang tapi sampai 6 bulan tuh nggak pernah jalan, tuh kan agak problem ya. Jadi coba kita alokasi ke bisnis yang lain gitu. Untuk restoran sih menurut aku kacau sih. Berarti pegawai-pegawai lu itu gimana tak? Lu pindahin ke bisnis lain? Yang bisa dipindahin ya dipindahin, kalau nggak bisa ya kita omongin baik-baik. Dia mau apa lagi ya maksudnya? Iya, aku mengusahakan lah gimana caranya tidak mengurangi karyawan gitu. Tapi walaupun udah mengusahakan, kalau kita ada satu bidang yang memang dia bisanya misalnya masak, oh ya udah dia mending pindah ke usaha makan lain yang mirip gitu. Kalau dia bilang bang tuh udah ada tawaran, ya itu better gitu. Tapi kalau yang kayak dia bisanya serba, apalagi kalau dia bisa kerjanya misalnya dia bisa kamera, bisa foto, bisa desain, pasti aku akan kerjain terus. Tapi gimana menurut lu nih PPKM nih? Kalau gue sih gini ya Om ya, nggak tahu sih omongan ini bagus atau buruk ya, tapi kalau menurut gue PPKM itu nggak bisa 100% dijalanin untuk masyarakat yang misalnya ekonominya di bawah gitu Om. Karena menurutku kalau PPKM gini kan kita nggak bisa sama ratain, misalnya ada orang-orang mungkin ngomong kayak, iya coba aja lah kita semua disiplin bareng lah, 2 minggu aja kita diam di rumah, ayolah 2 minggu bisa lah bareng-bareng. Nah ada orang kerja hari ini buat makan hari itu gitu. Nah orang-orang kayak gitu kan nggak sedikit. Jadi Anda bicara udahlah 2 minggu lah, mereka 2 minggu nggak makan besok gitu kan intinya ya? Iya 2 minggu nggak makan, mereka 3-4 hari nggak makan ya ngeri juga gitu. Jadi mereka akan melakukan apapun, jadinya lebih ganas gitu Om. Kalau menurutku sih, kalau misalnya ada PPKM untuk masyarakat yang membutuhkan, menurutku kalau pemerintah mestinya ataupun dari biaya apapun lah ada yang mentekel gitu. Ataupun ya bikin gerakan orang-orang kaya di Indonesia menghidupi 10 orang susah. Jadi kalau misalnya orang kaya di Indonesia itu ada sekitar 50 juta sampai 100 juta menghidupi orang yang nggak mampu, insya Allah itu solve problem juga. Gitu. Dia harus Tapi sebenarnya tak, kalau rakyat kita kalau misalnya diempanin terus, takutnya juga lama-kelamaan malah jadi males. Nggak selama PPKM, Van. Hah? Selama PPKM doang. Oh, loh tapi kan sekarang memang banyak gerakan-gerakan yang membantu mengirimkan makanan isoman ke rumah, ya kan? Ya. Tapi maksudnya apa? Ya maksudnya gini Kalifan, gue potongnya. Gue juga kan ada gerakan sama teman-teman yang Indonesia pasti bisa tuh. Kita juga ngirim makanan semua lah, kita bantu-bantu. Tapi nggak pasti, gue yakin itu nggak bisa menjangkau semuanya. Ada aja orang yang nggak kejangkau. Itu yang jadi masalah. Ada aja yang kemis ya. Gua tanya tapi agak personal tak. Kan pasti lu punya saudara juga, nggak cuma itu aja ya, nggak cuma 12 orang gitu kan, pasti ya punya banyak lah. Aurel juga gitu ya. Pasti ada dong saudara-saudara yang misalnya ada lah saudara yang dekat jauh yang susah gara-gara ini, ada dong tak? Iya Pak, banyak juga, banyak. Jadi akhirnya gimana tuh tak? Lu harus bantu atau gimana? Kalau saudara sih, aku sebisa mungkin, malah aku tuh tipikal orangnya gini Om. Kalau orang cuma minta-minta duit, aku nggak bisa. Tapi aku
kalau orang itu punya skill, kalau buat saudara ya, kamu bisa apa? Oh, kamu bisa kerja ini, ya udah kerja sama saya gitu. Kalau saudara-saudara banyak aku kerjain jadi sama aku gitu. Kalau untuk orang yang bukan saudara ya udah kita kasih bantu. Kita bisa bantu apa? Misalnya kita bantu kehidupannya 2 bulan, atau misalnya saya nggak bisa punya oksigen, ya udah kita bantu oksigennya untuk anaknya segala macam. Tapi kalau untuk saudara, aku selalu saudara atau teman-teman dekat, aku selalu bilang kamu skillnya apa? Oh, kamu bisa bikin ini. Iya bang, tapi kan saya nggak bisa ini. Ya udah, apa yang kamu kerjain itu aku bayar kebutuhan kamu, tapi kamu kerjain itu ya, kamu bikin ini ya, aku arahin gitu. Jadi nggak cuma mentalnya cuma minta-minta aja, tapi dia bisa make something, terus kita bayar dia dan dia ngeliat tuh hasil kerjanya gitu. Jadi aku buka lapangan untuk orang-orang terdekat. Karena kalau enggak dia cuma akan saudara gua nih Atta Halilintar nih, kapanpun bisa dimintain tolong. Betul. Halo. Oh maaf, Atta, ada Ivan. Atta, Aurel, maaf nih, kita kayaknya harus udahan deh. Karena ini ada suara netizen yang lagi manggil-manggil. Gitu. Siap. Sayang, terima kasih ya. Salam buat mama papa semuanya. Nanti kita syuting kangen-kangenan lagi ya. Sehat ya. Siap. Iya. Dah Atta. Om Igun. Dah Aurel, dah sayang. Master, tadi tuh aku dengar ada suara-suara netizen gitu loh manggil-manggilin. Betul. Ya kan, nanti netizen kalau udah manggil terus udah gitu kita nggak respon, ntar kita salah lagi. Betul. Ya kan? Kita jawab kalau gitu. Suara netizen Anda akan dijawab. Setelah yang satu ini jangan marah-marah, tetap di OOTD, obrolan of the day. Untuk teman-teman sejawat yang pernah terpapar atau tidak, nggak usah dengerin yang nggak percaya COVID, nggak usah didengerin, kita berjuang. Oke, kita balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Ya, seperti minggu-minggu yang lalu, tim OOTD admin juga ngajakin kalian buat sharing ya. Sharing bagaimana perjuangan suka dan duka keluarga kamu yang berperan sebagai tenaga kesehatan. Ya, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, ini ada Hizam 9777. Nggak bisa pulang takut keluarga tertular penyakit, kelelahan merawat pasien. Ini ada juga bilang jarang pulang, sekalinya pulang dijauhin keluarga. Nah ini yang tidak benar juga. Kan gini, mereka sebelum pulang itu udah tes dulu, udah PCR dulu. Dan kan? udah mandi Udah tes biasanya COVID ya, dulu. mandi di rumah sakit, sampai rumah mandi lagi biasanya. Jangan udah berjuang lalu pulang dijauhin oleh keluarga. Kalau Anda keluarganya sakit, yang ngurus siapa? Dia juga. Benar. Oke, lanjut ya dari dia. Suamiku nakes sampai terkena COVID bulan lalu, sedihnya banget. Mana baru punya baby. Oke, kita doain aja pokoknya buat nakes-nakes yang ada di sini semua, pokoknya sehat. Karena kita, ya maksudnya sekarang Anda nih tentara gitu. Anda tentara. Ada di barisan paling depan ya, Master ya. Betul. Nah ini dari ada Iam_Abid. Takut untuk balik ke rumah, takut nularin ke anak dan keluarga, ya benar juga sih. Oke. Ada juga Ya dari kan? Septi. Saya nakes sempat terpapar COVID dan sedih tidak bisa peluk anak-anak saya. Ya, ini semua orang yang kena COVID pasti sedih karena jauh dengan keluarga ya. Kita ada Ilham dan Septi langsung. Mas Ilham, Mbak Septi, apa kabar? Mas Ilham, Mbak Septi. Sebelumnya Mas Ilham nih lagi ada di mana Mas Ilham? Kebetulan lagi di loker, Kak Igun. Oke, Mas Ilham ini di rumah sakit mana kalau boleh tahu? Saya kebetulan kerja di rumah sakit Hijal di Medan. Oh, di Medan. Kalau Mbak Septi? Saya di Rumah Sakit Ciamis, Kabupaten Ciamis. Oke, tadi kan ada para teman-teman yang nakes juga menuliskan keluh kesahnya di sosmed OTD ya. Kalau dari Mas Ilham sendiri, apakah sekarang ini Mas Ilham setiap selesai urusan pekerjaan kembali ke rumah dan bersama keluarga atau gimana? Nah, selama saya jalanin ini, saya selalu pulang ke rumah, Mas. Jadi saya itu prepare, saya itu mandi di rumah sakit, mandi di loker, dan sampai rumah saya mandi lagi. Nah, saya ketemu keluarga juga memakai masker, dan kalau tidur saya agak kasih jarak antara anak saya dan istri saya. Kebetulan anak saya masih 1 tahun 3 bulan, Kak Igun. Ilham, saya mau nanya nih, bener nggak sih kalau nakes itu, contohnya seperti Mas Ilham itu sampai pakai pampers gitu, karena nggak ada waktu dan buka APD susah. Iya bener, Mas. Berarti ganggu dong Mas Ilham?
Nah, kebetulan saya jaga pasien COVID AD. Nah, kebetulan di ruangan itu saya sampai 3 jam atau 5 jam, kan nggak mungkin saya keluar bolak-balik untuk buang air kecil. Nah, saya inisiatif sendiri menggunakan pampers, karena kan tidak tahan juga 5 jam untuk menahan buang air kecil, Mas. Nih, untuk Mas Ilham sama Mbak Septi, bener nggak kalau misalnya rekan-rekan kerja kalian di rumah sakit tempat kalian bekerja itu banyak nakes yang akhirnya resign dan mengundurkan diri? Kalau di teman-teman saya sih kayaknya nggak ada sampai yang keluar, tapi ya gitu paling mencari sampingan, kadang ada yang jualan apa kayak gitu. Ya. Kenapa tuh sampai nyari sampingan? Emang bener maksudnya ada yang belum Jualan keluar gitu? Kalau teman-teman di ruang khusus isolasi COVID sih saya sepertinya kurang paham, tapi mungkin kayaknya cair juga, tapi ya tersendat gitu, Master. Jadi nggak ya. Kalau saya kan di ruang rawat inap biasa, saya nggak dapat insentif begitu gitu, Master. Nggak ada. Jadi Mbak Septi, saya tuh penasaran dengan Mbak Septi. Mbak Septi tuh takut nggak sih sebenarnya saat ini? Saya kalau takut, dibilang takut ya takut, tapi ya saya takut juga mau gimana. Saya sudah terlanjur jadi nakes, saya juga kalau mau keluar saya nggak bisa, saya udah kemarin aja waktu saya isolasi kok pengen cepet-cepet kerja lagi. Jadi mikirin nasib orang juga ya Mbak Septi ya? Nggak bisa lihat teman-teman kita yang geletakan di lantai iso COVID yang memang kan pasiennya full. Ya masa saya pergi yang lain istilahnya harus berjuang kerja ya. gitu. Benar. Nah ini terakhir nih Mas Ilham sama Mbak Septi, mau menyampaikan sesuatu nggak buat teman-teman nakes? Siapa tahu lagi ada yang nonton OTD nih malam hari ini. Silakan Mas Ilham. Untuk teman-teman nakes di luar sana, berjuang walaupun COVID ini belum berlalu, harus tetap semangat menjalanin dan merawat pasien-pasien kita. Oke. Mbak Septi silakan. Untuk teman-teman sejawat yang pernah terpapar atau tidak, nggak usah dengerin yang nggak percaya COVID, nggak usah didengerin. Kita berjuang untuk yang percaya, kita berjuang untuk yang mau sehat, kita berjuang untuk yang mau semua kembali normal. Ya, aduh, Mas saya jadi ikutan Ilham, sedih nih. Mbak Septi, kita bisa ngerasain apa yang kalian rasakan sekarang. Capeknya pasti mungkin bisa dilihat beberapa kali lipat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Semoga dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, keluarga semua juga sehat walafiat. Amin. Amin. Terima kasih. Pokoknya semangat terus untuk semua nakes yang ada di Indonesia. Mas Ilham, Mbak Septi, terima kasih banyak. Sehat terus. Terima kasih banyak. Thank you. Ya gitu Gun ya, ternyata memang, tapi ya tidak ada tempat yang sempurna dimanapun masih mengalami hal yang sama. Dan kita cuma bisa mendoakan aja juga buat penonton OTD supaya kalian jaga kesehatan, apalagi masa pandemi ini. Pokoknya sehat terus. Oke, Master, terima kasih ya. Semua pemirsa OTD terima kasih, seluruh kru yang bertugas hari ini juga terima kasih. Stay safe, sampai jumpa minggu depan. Bye.